masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XIII Hangabe wafat. Tambang ilegal seluas 300 hektar di Taman Nasional Gunung Merapi, Kabupaten Magelang disegel. Ratusan warga di Kabupaten Pemalang berebut gunungan buah mangga dalam acara Festival Mangga. Sebuah bus pariwisata terbakar di Jalan Tol Semarang Solo di ruas Boyolali pada Sabtu malam. Bus yang membawa 48 penumpang ini terbakar saat cuaca hujan deras. Diduga api muncul dari ruang mesin. Beruntung seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Satu unit bus pariwisata Sabtu malam ludes terbakar di Jalan Tol Semarang Solo di kilometer 480 di ruas Boyolali. Meski di tengah guyuran hujan, api yang membakar bus tetap membesar. Petugas Jalan Tol Semarang Solo bersama Polres Boyolali dan Damkar Boyolali yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dan pemadaman. Butuh waktu 2 jam untuk api bisa padam seluruhnya. Bus pariwisata ini membawa 48 penumpang dalam perjalanan pulang dari Kabupaten Karanganyar menuju Semarang. Tiba-tiba tercium bau asap. Setelah mobil dihentikan, api lalu membesar. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di bagian mesin belakang. Tadi berdasarkan hasil wawancara dengan supir, dimungkinkan karena konslet di bagian mesin belakang. Karena tiba-tiba penumpang mencium bau angin. Untungnya supir memutuskan untuk berhenti di bahu jalan dan kemudian memarkirkan bus. Dan pada saat ke belakang sudah timbul api yang ada di belakang dan bisa dipadamkan dengan apa namun tidak bisa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Seluruh penumpang berhasil keluar dari dalam bus sebelum api membesar. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Pemberian pertolongan pertama untuk kecelakaan dan bencana sewajarnya jadi kemampuan dasar setiap orang. Atas hal itulah lebih dari 20.000 anggota Palang Merah Remaja mengikuti pelatihan serentak di Klaten. Waduh, ada apa ini? Mengapa banyak orang yang diberikan pertolongan? Sampai-sampai dibalut kain. Oh, ternyata ini hanyalah simulasi pertolongan pertama pada kecelakaan. Digelar di Bumi Perkemahan Kepurun, Kecamatan Manis Renggo, Klaten, 20.000 anggota Palang Merah Remaja nampak antusias. Peserta yang datang dari pelajar tingkat sekolah dasar hingga menengah atas ini berlatih di masing-masing posko cara memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan hingga bencana. Salah satunya cara membalut luka. Kita bisa banyak belajar beberapa hal mengenai PMR biar kita bisa makin mendalami dan juga bisa memberitahu ke teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu gitu. Pelatihannya apa aja pelatihan diperoleh? Tadi ada simulasi pembidayaan juga, terus pembalutan dan masih banyak lagi. Manfaatnya apa Dik dengan adanya pelatihan ini? Manfaatnya kita yang PMR yang mungkin belum tahu tentang materi tersebut kita bisa lebih mengenal, lebih tahu gitu. Pelatihan sengaja menyasar generasi muda agar paham dan siap memberikan pertolongan pertama. Selain itu, mengantisipasi wilayah Klaten yang rawan bencana. Tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, tapi bagaimana kemudian menyiapkan generasi muda kita, generasi penerus kita agar kemudian lebih paham berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Sekaligus kalau terjadi kecelakaan, apa sih yang harus kemudian dilakukan pertama. Sehingga pertolongan pertama ini kan menjadi hal yang penting. Karena kita tahu yang pertama jumlah anak muda kita banyak, kemudian yang kedua di sisi lain Klaten ini adalah memang kawasan rawan bencana. Sehingga kemudian kita harus mengedukasi sebanyak mungkin, memberikan pelatihan sebanyak mungkin pada warga masyarakat agar mereka paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Nyatanya tak hanya 20.000 peserta, tetapi lebih dari 3.000 peserta ikut dalam pelatihan secara luring dan daring. Hal ini yang membuat kegiatan yang digelar pada Sabtu lalu memecahkan rekor muri kategori pelatihan pertolongan pertama secara serentak.
Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ratusan warga di Kabupaten Pemalang berebut gunungan buah mangga. Alam acara Festival Mangga. Kegiatan ini merupakan acara tahunan yang digelar untuk mengangkat kearifan lokal serta meningkatkan ekonomi warga melalui pertanian buah mangga. Puluhan orang dengan nampan berisi mangga Sabtu siang menggelar kirap dalam festival mangga di Desa Pengarit, Kabupaten Pemalang. Tak hanya buahnya, dalam kirap sepasang pohon mangga bernama Pangeran Wirasangka dan Dewi Eromanis juga ikut dibawa untuk ditanam di lapangan desa. Dengan harapan, tanaman mangga akan subur dan memberikan panen yang melimpah. Setelah kirap, suasana semakin meriah. Gunungan berisi mangga dibagikan gratis dan langsung diserbu warga. Acara tahunan ini digelar untuk mengangkat kearifan lokal serta meningkatkan ekonomi warga melalui pertanian buah mangga. Ya, tidak jauh beda dengan mangga-mangga yang lain, dan ini varietasnya aromanis. Namun kita memang melakukan mangga istana ini dengan sistem cara petik dengan persentase kematangan yang di atas 80%, sehingga akan terasa manis. Tapi itu pun juga kita mengikuti permintaan pasar. Kalau di bawah 80% biasanya permintaan di luar Jawa justru di bawah itu karena biar ada asam-asamnya. Termasuk Eropa dan Asia juga di bawah 80%. Jumlahnya berapa? Jumlah pohon atau jumlah produksi? Pohon untuk Desa Pengarit sendiri ada 11.000 pohon, untuk Kabupaten Malang sekitar 116.000 pohon. Mangga Desa Pengarit juga dikenal sebagai mangga istana karena pernah menyuplai buah mangga ke Istana Negara. Selain pasar domestik, mangga Pengarit juga telah menembus pasar ekspor. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.